Haleluya. Jadi agak nervous sebab selalu saya bawa program Tuhan, tapi hari ini saya bawa firman Tuhan. Dan yang mungkin ada sedikit salah komunikasi, actually, sebab saya pikir hari ini program tidak jadi mungkin saya tidak berkorban. Tapi puji Tuhan, Tuhan senantiasa menyediakan yang terbaik, dan saya percaya apapun firman Tuhan, kita berkongsi tentang berkat Tuhan. Amin. Oke, sebelum saya membawa firman Tuhan, ini bukan mengambil waktu, because kalau saya berkhotbah pun, actually saya boleh ambil waktu yang panjang. Tetapi ini adalah kesaksian hamba Tuhan pada hari Easter hari itu. Jadi dia berkongsi dengan wife saya, dia pun planning untuk bersaksi, dan secara kebetulan, oke lah saya bagi ruang. Jadi saya menjemput Ibu Juliana sebab dia ada kesaksian tentang hari Easter, tentang kebaikan Tuhan yang selalu terjadi kepada hamba-hamba yang benar. Amin. Mari kita silakan Ibu Juliana untuk bersaksi sebentar. Oke, selamat pagi, salam. Salam berketan, sudah lama tidak berdiri di atas stage ini. Oke, pada pagi yang indah ini saya ingin mengungsikan sedikit kebaikan Tuhan dalam hidup saya pada hari Paskah itu, yang saya teruskan kesaksian saya. Dan pada malam hari pertama itu, setelah selesai kebaktian, kami berpulang, dan saya yang drive kereta anak saya. Dan waktu malam itu hujan kan, waktu itu hari hujan, tapi tidak selepasnya dan sudah berhenti selepas kebaktian itu. Dan dalam perjalanan saya pulang, di saat itu saya drive, biasalah orang tua ini kalau drive malam memang saya slow. Tapi di saat itu saya relax saja selepas itu, dan saya drive sampai di traffic light itu. Karena saya drive malam, kadang-kadang saya hilang fokus. Maksudnya bukan hilang fokus, saya tidak tahu kemana arah tuju saya, karena kadang-kadang saya ini kalau malam itu suka untuk saya mengingati, apalagi tempat yang jarang saya lalui. Tetapi pada malam itu di depan traffic light itu, saya berjalan. Selepas traffic light itu saya masih slow, tetapi saya drive slow kurang lebih dalam angka 30 kilometer, seperti itulah. Memang saya slow itu. Tetapi di saat saya drive, saya pegang, saya melihat ada sesuatu di depan kereta saya. Itu kabus. Kabus itu tidak di seluruh, hanya di depan kereta saya ada kabus. Setelah saya melihat kabus itu, saya tengok kereta dari belakang, dari itu tepi saya macam itu di depan. Ini kereta saya. Di depan kereta dia begitu melintangi, menghalangi kereta saya. Dia terus pergi ke pam saya relax, saya break down, saya pegang spring kereta, saya relax tengok dia, and then dia putar sampai 3 kali putar. Selepas itu dia terus undur lagi ke belakang, pergi ke lane sebelah. So saya relax dan saya terus berdoa, Tuhan, puji Tuhan, saya sangat bersyukur Tuhan. Itulah kebaikan kita sebagai orang yang percaya. Karena Tuhan ini tidak pernah mengabaikan tanggung jawabnya bagi kita semua. Nah, bagaimana kita sebagai anak Tuhan? Adakah kita mengharapkan? Adakah kita ini benar-benar setia kepada Tuhan? Berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena Tuhan itu sangat baik. Dimanapun kita berada, dimanapun saat kita berjalan, Tuhan tetap menolong
menuntun kita, Tuhan tetap memimpin kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun kita. Pada malam itu saya sangat bersyukur karena saya tidak pernah semacam orang panik ataupun takut dan rasa kesal dan tidak ada dalam hati saya. Hanya saya relax dan saya hanya berpikir tentang kebaikan Tuhan. Saya terus jalan. Lepas itu saya tidak tahu apa yang terjadi di lens sebelah. Saya terus jalan. Saya terus sepanjang jalan saya berdoa sampai di rumah. Dan saya terus berdoa dan berdoa. Saya sangat bersyukur pada hari Paskah itu. Itulah kenyataannya. Firman Tuhan yang mengatakan kita ini ada harapan. Pengharapan kita itu adalah di dalam Tuhan. Sumber pengharapan kita di dalam Tuhan itu tidak pernah pudar. Kita terus berharap dan mengharap kepada Dia. Apapun pergumulan masalah kita. Karena kita tahu di dunia ini sangat-sangat penuh dengan kejahatan. Tetapi kita tahu kasih Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Kita terus berharap dan mencari Dia dalam hidup kita. Dia pasti melindungi kita di saat kita dalam masalah. Puji Tuhan, terima kasih itu saja karena kita tahu pertolongan Tuhan itu sangat baik bagi kita sebagai orang yang percaya. Bagaimana Dia menolong bagi orang yang tidak percaya, apalagi kita yang sudah mengenal Dia, yang sudah Dia tebus dengan darah yang begitu mahal di kayu salib. Dia tetap mengasihi kita. Amin. Terima kasih itu saja. Tuhan sangat baik dan kita percaya semangat Tuhan yang hidup itu masih ada di dalam diri kita selamanya kan? Amin. Jadi pada hari ini saya akan membawa firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 2 ayat 9 sampai 13. So di sini saya simpulkan tajuk firman Tuhan saya pada hari ini adalah diberkati untuk memberkati. So, sebagai hamba Tuhan, kita percaya hidup kita saat kita menerima Tuhan senantiasa dianugerahi kasih karunia Tuhan. Dan berkat-berkat itu jangan kita simpan di dalam diri kita sendiri, tetapi sebagai seorang hamba Tuhan, kita harus menyalurkan berkat-berkat itu kepada orang di sekitar kita. Amin. Jadi itulah diberkati untuk memberkati, dan saya bacakan firman Tuhan untuk kita. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 9 sampai 13. Firman Tuhan, sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam supaya menjadi beban bagi siapapun, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah betapa saleh, adil dan tak bercacanya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Ayat 13, dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. So di dalam ayat ini saya tekankan di dalam ayat yang ke-9, sebagaimana hamba Tuhan untuk menjadi saksi, sebab firman Tuhan ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dan kita tahu kalau Rasul Paulus itu pada kehidupan di belakangnya dia adalah orang yang menentang akan pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Tetapi di dalam ayat yang ke-9 itu, sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami. So di dalam Kisah Para Rasul ayat 1 sampai 8 juga Tuhan mengingatkan kita bahwa kita adalah saksi Tuhan.
Apabila kita dipenuhi roh, kita akan menjadi saksi Tuhan sampai ke ujung dunia. Jadi di sini, di dalam ayat firman Tuhan itu sendiri menyatakan, sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami. Sebagai orang yang mengkabarkan firman Tuhan, kita adalah bukan orang yang senang lenang. Kita akan melalui berbagai situasi yang tidak menginginkan kita untuk menjadi saksi. Tetapi apa yang Tuhan inginkan di dalam ayat seterusnya, dia katakan sini, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Orang yang melayani dia bukan beban kepada siapa-siapa. Selalunya orang yang melayani ini adalah orang yang diberkati. Tetapi kalau kita lihat orang Kristen pada waktu sekarang, kita sangat mengecewakan. Mengapa saya kata mengecewakan? Karena sebagai saksi Tuhan, kita memberi contoh yang tidak baik kepada jemaat-jemaat. Malah di dalam kehidupan kita, umpamanya contoh, kalau kita sudah 10 tahun di gereja, masuknya kita di gereja menerima Tuhan pada 10 tahun yang lepas, hidup kita mungkin ada sedikit macam itu, macam ini. Tetapi 10 tahun yang kemudian, kita pun sama macam itu dan macam ini. Tidak ada peningkatan di dalam rohani kita. Tapi masalahnya kita adalah orang yang aktif di dalam gereja. Kita mungkin orang kata melayani bersama-sama. Jadi adakah ini akan menjadikan jemaat orang yang bertumbuh? So di dalam firman Tuhan, di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ini, Paulus menyatakan dia dengan penuh jerih payah, dan dia tidak pernah lelah untuk melayani hamba Tuhan. Jadi sebagai jemaat-jemaat yang rindu untuk Tuhan bekerja di antara kita, harus kita mengalami hati sebagai hamba Paulus. Dia tidak pernah lelah walaupun jerih payah dia, malah dia tidak membebankan orang yang dilayani dia. Dan kalau kita lihat di dalam Matius pasal 5 ayat 13 hingga 16, apa respon kita sebagai saksi Tuhan? Kita adalah terang dan garam dunia. Orang kata kalau garam, dia mesti ada rasa masin kan? Tapi kalau garam tidak ada rasa masin, siapa yang mau makan garam? Ada pernah dapat garam yang tidak masin kan? Ada. Kalau saya dapat garam yang tidak masin, saya akan buanglah, sebab tidak ada fungsi garam kan. So, seharusnya garam adalah masin. Dan masin itu adalah bagaimana hidup kita untuk efek kepada orang lain. Sebab kitalah saksi Tuhan. Jadi kalau kita tidak bertindak, kita tidak akan dapat menyatakan kasih Tuhan itu kepada orang lain. Sebab di dalam firman Tuhan, saya tidak ingat ayatnya, kita adalah surat hidup kepada firman Tuhan itu sendiri. Maksudnya kita adalah orang yang membawa firman Tuhan itu untuk hidup kepada orang lain. Sebab orang di luar sana banyak lagi yang belum kenal Tuhan. Amin. Jadi di dalam firman Tuhan, kita telah diberkati bukan untuk kita sendiri. Sebab Tuhan juga mati di kayu salib untuk menebus dosa kita dan memberi kita peluang untuk membawa orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sebab kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, mahkota adalah banyak mahkota. Cuma saya belum tahu apa jenis-jenis mahkotanya. Betul Pastor, mahkota banyak kan? Mahkota kehidupan itu memang pasti. Sebab kita adalah orang yang percaya akan Tuhan dan kita punya hidup yang kekal. Mahkota kehidupan memang di dalam genggaman kita. Tetapi mahkota tentang penyelamatan hamba-hamba Tuhan, jadi saksi Tuhan, itu ada. Cuma saya tidak sempat studi mahkota-mahkota itu. Jadi sebagai orang yang diberkati,
kita adalah saksi Tuhan dan kita adalah garam Tuhan. Dan bagaimana juga respon kita sebagai orang yang menerima firman Tuhan itu. Di dalam ayat 13, Paulus mengatakan dekat situ, kami tidak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah sebab kamu telah menerimanya bukan sebagai perkataan manusia tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Maksudnya, saya di sini bukannya membawa firman Tuhan dengan perkataan saya sendiri. Apapun yang dikabarkan di dalam firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang telah disampaikan 2000 tahun yang lalu. Kita hanya bacakan untuk kita di sini. Tetapi firman Tuhan apabila dia disampaikan, kamu menanggapi dia bukan daripada perkataan orang-orang yang di hadapan ini, tetapi menanggapi firman Tuhan itu sebagai firman Tuhan yang disampaikan 2000 tahun yang lalu, maka bagaimana respon kita? Respon orang yang menanggapinya sebagai firman Tuhan adalah dia adalah pelaku yang setia. Amin. Kalau kita dalam hidup, saya bagi kesaksian sedikit. Ada orang dia datang kepada gereja, dia mungkin disebabkan oleh, ialah saya anak orang Kristen, Pak. So dari kecil saya sekolah minggu, waktu besar saya hari Ahad mesti datang gereja. Jadi dia adalah rutinitas dan tidak ada meaning dalam kehidupannya. Sebab apa? Oke lah, sebab saya ikut. Nanti kawan-kawan saya cakap apa? Kamu ini orang Kristen tidak datang gereja, segan Pak? Kan? Jadi semua itu adalah rutinitas. Tetapi sebagai orang Kristen yang menanggapi firman Tuhan, dia adalah pelaku yang membezakan dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. So kita bacakan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 24 sampai 25. Bagaimana kita adalah pelaku firman Tuhan. Oke, Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 25. Coba 22 sampai 25 saya bacakan. Oke. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi di sini kita berbalik dengan 1 Tesalonika tadi. Tuhan telah menjanjikan kita sekiranya menjadi pelaku firman Tuhan, kita akan pasti diberkati. Amin. So di dalam hal pengabulan doa, kalau kita lihat dalam Matius pasal 7, apa yang kita belajar dekat pengabulan doa? Kita minta, kita akan dapat. So kalau kita mencari, kita akan mendapat. Saya akan refer lagi lah Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Ini kadang-kadang terlupa pula saya sebab nervous ini mungkin. Ya. So Matius pasal 7 ayat 7 hingga 11. Matius pasal 7 ayat 7. Oke, hal pengabulan doa. Mintalah maka kamu akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan.
ada seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan. Jadi jika kamu yang jahat mampu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. So ini adalah janji Tuhan. Kalau kita minta, kita akan diberi. Kalau cari, kita akan dapat. Dan bila ketuk, pintu akan dibuka. Jadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebenarnya kita tidak akan kekurangan. Amin. Siapa percaya kita tidak kekurangan? Amin. Satu orang saja yang dua. Oke, semua kita tidak akan kekurangan. Sebab apa? Bila kita berdiri di kaki Tuhan Yesus, kita akan mendapat berkat-berkat dari surga. Tetapi bagi orang-orang Kristen yang tidak menurut firman Tuhan, banyak kita lalai. Malah kita pula yang menyusahkan orang lain dengan menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang di sekitar kita. Malah kita selalu menjadikan diri kita ini sesuatu yang orang kata selalu kurang dengan orang lain. Sebab di dalam firman Tuhan, sekiranya kita teguh di dalam firman Tuhan itu sendiri, kita tidak akan pernah kekurangan. Yes, itu jadi Tuhan. Tetapi kita banyak excuse dalam kita punya kehidupan. Kalau Tuhan kata tidak ada yang mustahil, tetapi di dalam diri kita banyak bersoal dengan Tuhan. Tuhan, kalau tidak ada yang mustahil kan, tapi saya ini nampaknya macam gaji cukup-cukup makan saja. So mengapa bila kita kata cukup-cukup makan, itu adalah kata kita kepada Tuhan. Di dalam firman Tuhan kan, apa yang kita termakan melalui percakapan kita, itulah yang akan kita tuai. So, itulah yang Pastor ajar dengan kita supaya kita selalu mengatakan kata-kata profetik. Tahu kata-kata profetik? Kata-kata yang memberkati, kata-kata yang sedap didengar, yang menurut firman Tuhan, bukan sedap didengar untuk hati kita saja. Jadi di dalam kita untuk menjadi berkat, bila kita tidak mengikut firman Tuhan, kita akan terus menjadi beban kepada orang lain. So orang lain akan melihat hidup kita dan secara automatically orang kata manusia ini dia suka ikut orang. So bila orang yang dia tengok itu selalu buat firman Tuhan apa kebacakan, tapi nampak macam tidak boleh pakai saja dia kata. So jadi dia pun, saya pun tak boleh pakai sebab dia yang buat khotbah ini pun sama saja dia kata. Jadi kebanyakan kita manusia ini memang selalu ikut orang. Tetapi sebagai hamba Tuhan yang mengenal akan Tuhan lebih dalam, itulah dalam ayat 13 Tesalonika tadi mengatakan, apa yang kita dengar itu adalah firman yang datang daripada Tuhan, bukan daripada manusia. Dan itulah saya selalu pesankan supaya firman Tuhan ini jangan kita abaikan. Kadang-kadang firman Tuhan ini saya beli ini mungkin 2010 ini nampak macam elok lagi, ini kurang baca lagi kan? Tanyalah. So firman Tuhan harus dibaca selalu. Kalau macam tahun 2010 beli tanpa tapi masih kemas lagi itu ada bahaya sedikit lah. Jadi firman Tuhan adalah makanan dalam hidup rohani kita. So manusia bukan hidup karena roti saja, tetapi hidup oleh firman Tuhan. Jadi di dalam 1 Tesalonika Paulus mengajar supaya dia tahu akan tanggung jawab dia sebagai hamba Tuhan yang melayani. Dia bercerai payah, dia tidak menantikan orang untuk memberi belas kasihan dia, tetapi dia menjadi tauladan. Tetapi di dalam ayat 13
mengatakan bahwa jemaat di Tesalonika dan dia bersukacita karena jemaat di sana telah matang di dalam rohani dengan menerima firman Tuhan itu bukan melalui perkataan-perkataan yang dia anggap orang ini yang beritahu, tidak. Tetapi orang menganggap bahwa apapun yang dinasehati, tapi mengikut firman Tuhan itu adalah daripada Tuhan, bukan daripada orang-orang personal. Macam contoh kalau pastor menasehati ataupun brother Raymond menasihati kamu kan, so kamu pikir bahwa itu adalah ayat mereka. Yes, memang mereka yang berkata, tetapi apa yang menjadikannya berkuasa adalah karena firman itu adalah firman yang diambil daripada firman Tuhan. Firman Tuhan ini nampak macam buku, bukan? Tetapi ayat yang ada di dalam Alkitab ini adalah ayat yang Tuhan bagi kepada nabi-nabi, rasul-rasul di tahun 2000 yang lepas. So, kita tidak mahu supaya kita jemaat-jemaat di tempat ini menjadi orang yang melihat kepada manusiawi. Kita datang di tempat ini adalah karena kita mahu menerima akan firman Tuhan dan kita membuka hati kita supaya firman Tuhan itu akan bertumbuh di dalam diri kita. Amin. Jadi pengajaran dekat sini, bila kita diberkati, kita akan dilihat di mana saja di dalam kehidupan kita. Dan jangan jadi batu sandungan kepada orang lain. Karena anak Tuhan, bila dia tetap di dalam Tuhan, dia tidak akan mempunyai orang kata halangan di dalam kehidupan dia. Seperti yang Ibu Juliana dia merasai mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan di dalam hidup dia, karena dia mentaati firman Tuhan itu. Sama juga dengan kita, berkat-berkat yang ada di dalam kita terima ini adalah karena kita mentaati firman Tuhan. Semakin banyak kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, semakin banyak kita diberkati. Tuhan bukan melihat perbuatan. Ini bukan saya maksudkan Tuhan itu tidak baik. Contoh, kalau kamu jahat, dia tidak berkati kita. Sebab Tuhan memberkati kita dengan kasih Tuhan, anugerah yang Tuhan bagi. Tetapi untuk mendapat sesuatu yang lebih banyak, Tuhan mahu respon kita. Tuhan mahu tindakan kita. Sama juga kalau contoh dekat dunia ini kan. Tapi saya tidak bandingkan Bapa di dunia dengan Bapa di surga. Sebab Bapa di surga adalah sangat-sangat baik. Kalau di dunia ini, kalau kita lihat kan, ada bapak-bapak yang ada anak kesayangan kan. Kalau contoh ada 10 orang anak, mungkin seorang anak kesayangan. So mungkin anak kesayangan dia akan lebih dapat kan. So konsep Tuhan bukan seperti itu. Tetapi kalau contoh kita lebih baik, so Tuhan lebih mudah untuk memberkati kita. Orang kata Tuhan mengalirkan berkat-berkat itu sangat mudah untuk bagi anak-anak Tuhan yang sanggup berkorban, yang hidup di dalam Tuhan, dan tidak ada excuse dengan kehidupan di dalam Tuhan. Amen. Sebab kadang-kadang untuk menuruti Tuhan ini kadang-kadang kita banyak excuse. Contoh, kalau di dalam kehidupan kita, kalau orang itu baik, kita bolehlah doakan dia kan. Orang baik ini senang kita nak orang kata kasihi. Tapi kalau orang yang jahat nih, Tuhan cakap sayangilah musuhmu kan. Tapi kalau orang jahat dengan kita, siapa yang mau doakan dia kan? Excuse kita dekat sini, dia orang jahat, bagianlah Tuhan bagi jahat. Dan yang kedua lagi di dalam pribadi kita, kalau kita lihat contoh orang yang melukakan hati kita. Kadang-kadang kita oke lah, kita kata oke lah dia tuh, biar saja dia buat kerja macam itu. Kita maksudnya itu biarlah dia buat yang jahat, tapi Tuhan pandai balas dia. Dalam arti itu Tuhan balas dia. Suatu maksudnya kita ada keinginan untuk Tuhan bagi jahat dengan dia, kan?
Amin kan? Tidak amin kan? Nah, so jangan. Sebab di dalam diri kita, apapun musuh kita, jahat pun dia, kita tetap doakan yang baik. Tuhan berfirman, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah dengan kasih Tuhan. Amin. Sebagai anak-anak Tuhan, itulah di dalam kehidupan kita kadang-kadang kita ada konflik. Kita kadang-kadang ada rasa macam tekanan untuk menuruti firman Tuhan. Tetapi apapun di dalam kehidupan kita, itulah yang Tuhan kehendaki. Tidak ada duanya. Tidak ada excuse-nya untuk kesenangan diri kita, tidak. Sebab kadang-kadang bila kita manusia, kita suka berdoa ataupun kita suka mengatakan sesuatu itu menggunakan firman Tuhan, tetapi untuk kesenangan diri kita. Seperti itulah yang saya katakan tadi. Orang kau jahat dengan kita katakan nanti Tuhan pada balas dengan dia, macam itu. Tidak. So apapun yang orang kita harus memberkati dia. Sama juga dengan macam siapa yang buat anti politik sini. Nah, dia kadang-kadang dia suka parti itu, dia katakan merintah kamu, tapi nanti Tuhan akan jagalah Tuhan akan jadikan sesuatu masalah apalah itu. Nah, jadi ayat itu sebenarnya tidak baik. Sebab kita menggunakan firman Tuhan itu untuk menyedapkan hati kita, tapi kita mau supaya orang yang lain itu macam ditulah saja orang kata. Nah, itu tidak baik. Jadi firman Tuhan mengingatkan kepada kita tentang Rasul Paulus yang melayani di Tesalonika. Paulus diberkati Tuhan dan dia seorang hamba atau pengikut Tuhan Yesus yang setia. Dia mulanya dia adalah penentang, tapi dia bertobat dan menjadi pengikut Tuhan Yesus yang setia, yang membawa firman Tuhan kemana saja dia berada. Dan orang-orang yang dilayani dia bukan mudah untuk menerima dia sebagai orang yang menjadi orang yang dilihat sebagai pelayan Tuhan Yesus. Karena orang yang menentang Tuhan Yesus ini selalunya dia adalah ketua prajurit, orang yang ganas. So kalau orang bos-bos tentara ini, kalau kamu tengok mukanya pun kamu sudah kecut kan. Nah, jadi tidak mudah jemaat-jemaat untuk menerima dia. Tetapi dia bersukacita sebab jemaat-jemaat yang dilayani dia, jemaat di Tesalonika, di Korintus, menerima bahwa Tuhan bekerja melalui dia. Dan jemaat yang matang adalah jemaat yang menerima firman Tuhan itu dengan sudut pandang bahwa firman Tuhan itu adalah firman Tuhan yang hidup, yang kita selalu agung-agungkan. Tuhan pada hari Paskah sudah bangkit, dia tinggalkan Roh Kudus dan hidup di dalam diri kita. Amin. So sekarang Roh Kudus ada tinggal di dalam siapa sekarang? Di dalam siapa? Di dalam kita. Dengan kata saya, di dalam kita. So siapa yang percaya itu adalah kita semua, kita yang percaya. Amin. So Roh Kudus bila dia hidup di dalam kita, apa yang kita boleh lakukan? Semua. Bukannya kita boleh dapat main futsal saja kah, main badminton, tidak. Kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, semua perkara kita boleh lakukan. Amin. So jadi jangan gentar, jangan takut. Dan apapun masalah yang menghadapi kita, seperti biasa, kita harus pandang Tuhan. Maksudnya Tuhan akan memberkati kita dalam banyak cara. Jadi jangan pernah lelah untuk mengikut Tuhan. Sebab kadang-kadang dalam mengikut Tuhan, orang kata, kamu ini sangat baik lah, kamu ini tiada untung untuk ikut Tuhan. Malah kamu mungkin akan dicaci kah, mungkin kamu akan dikatakan orang bodoh kah. Tidak apa. Sebab kita tidak tahu apa yang Tuhan ingin bagi dengan kita. Sebab Tuhan tetap memberi yang terbaik kepada kita,
saat-saat kita memerlukan Dia. Kadang-kadang kita manusia ini bila selesa kita akan rasakan bahwa Tuhan itu apa berkat ini biasa-biasa saja nih. Tapi kita tidak pernah terpikir bahwa berkat yang Tuhan bagi itu adalah sentiasa tepat pada waktunya. Sangat indah. Malah di dalam kesulitan kita, di dalam kita sakit, Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk kita meresponi akan berkat-berkat Tuhan. Amin. Jadi saya harapkan firman Tuhan yang singkat ini, sebab saya bukan juga saya kata tidak bersedia, tetapi mungkin ada miscommunication. Tapi apapun kesaksian Tuhan itu memang sentiasa banyak di dalam pribadi saya dan juga pribadi Anda semua. Sebab Tuhan tidak pernah tidur, Tuhan tidak pernah lalai, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Orang kata setiap saat Tuhan ada bersama kita. Cuma kita saja yang tidak meresponi akan firman Tuhan, akan kasih Tuhan di dalam diri kita. Tetapi apa yang terpenting di dalam firman Tuhan itu, kalau kita meresponi Dia, percaya kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Sebab Tuhan itu memberkati. Dan dalam pengabulan doa itu telah dinyatakan. So kalau kita cari kita akan dapat, kalau kita minta akan diberi, dan kalau kita ketuk itu akan dibuka. Amin. Jadi di dalam kehidupan kita ini ikut saja aliran Tuhan, dan Tuhan akan mengalirkan berkat-berkat kepada kita. Jadi diberkatilah kita untuk memberkati orang-orang yang di sekitar kita. Jadi kehidupan kita ini adalah kesempatan, orang kata. Jadi ada waktunya mungkin kita tidak dapat melakukan apa-apa, tetapi apa yang kita telah lakukan semasa hidup kita ini, Tuhan akan memberikan, orang kata, mahkota itu pada kita masing-masing mengikut apa yang kita lakukan. Terutama untuk membawa firman-firman, untuk membawa hamba-hamba Tuhan yang lain itu adalah mahkota yang terindah. Maksudnya kita menjadi saksi di seluruh dunia, karena itu adalah amanat agung sebelum Dia, orang kata, meninggalkan dunia. Amin. Jadi amanat agung itu harus kita pegang, dan kita masih lagi dalam mood Esther. Jadi kita percaya bahwa Tuhan yang hidup itu adalah Tuhan yang bekerja, amin. Tuhan yang senantiasa bersama kita. Sebab Tuhan itu bukan Tuhan yang kita sembah-sembah macam itu saja. Bukan yang orang kata diletak dekat tempel, bukan. Tuhan kita bukan Tuhan yang orang kata diletak dekat pintu, bukan. Tuhan kita itu ada di dalam hati kita. Amin. So itu saja firman Tuhan yang saya bawa untuk hari ini, dan mari kita sama-sama berdoa. Biarlah firman Tuhan itu akan menjadi benih yang bertumbuh di dalam pribadi setiap kita, dan kita menjadi mengikut Tuhan yang setia. Haleluya. Bapa kami di surga, kami telah mendengar firman-Mu, dan kami percaya ya Tuhan bahwa firman-Mu mengajar kami supaya kami melayani-Mu dengan penuh jerih payah, dan kami tidak bersungguh-sungguh ya Tuhan. Kalau kami tidak mau menjadi beban siapapun, tapi kami menjadi berkat kepada hamba-hamba yang kami layani ya Tuhan. Tuhan, kami juga mohon apapun yang kami terima daripada perkataan-perkataan hamba-Mu yang menyampaikan berita baik ya Tuhan, kami mohon biarlah kami menanggapinya menjadi ayat-ayat firman-Mu yang Engkau sampaikan dari surga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, bertumbuhlah firman-Mu, dan biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu, dan kami percaya Tuhan, Engkau memberkati hamba-hamba yang melakukan kehendak-Mu sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami siap menerima segala berkat yang Engkau sediakan, dan biarlah kami akan terus menjadi garam dan terang-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan,
atas kesempatan yang diberikan, dan kami serahkan waktu seluruhnya di dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.